Kita nanti akan head to head ya dengan MUI saudara, Galarua. Wah ngeri saudara ya. Nah, ini nggak main-main ya, ini nggak main-main. Ini kemarin saya sama Pak Santiamer ya, kita udah sepakatan ini ya, spotlight nih. Saudara, kita mau head to head dengan MUI saudara ya, sama-sama LSM kita, ya. Kita mau head to head. Ya, saya tanya Pak Santiamer nggak takut, nggak, udah siap. Ya, ini istilahnya nih Pak Santiamer ini sudah mendedikasikan hidupnya saudara ya. Istilahnya ini sudah all out saudara. Kita mau support ya Galarua ini saudara. Sudah siap Mas Santiamer ini. Kita mau head to head karena selama ini biang dari seluruh kerusuhan yang ada di Indonesia, biang dari semua masalah di Indonesia ini adalah MUI. Ya. Makin mengerucut makin jelas saudara. Siapapun presidennya, kalau dia kompromi dengan MUI, selesai saudara. Karena MUI inilah penguasa Republik Indonesia yang sesungguhnya. Ya, bayangin, semua orang sama MUI, begitu MUI sudah keluar fatwa, kelar saudara. Dan saudara, kita masih memantau terus ya untuk pemilu 2024. Bukan, saya tidak akan mengarahkan Anda memilih orang tertentu. Cuman saya kasih tahu Anda ya, pilihan-pilihannya, konsekuensinya. Kalau Anda pilih Anies, Anda langsung nyeblung khilafah. Kalau Anda pilih si Ganjar, Anda akan hidup nggak jelas. Tekan mati tak mau. Ya. Kalau Anda pilih Prabowo, hitam jelas, putih jelas. Ya, walaupun Prabowo punya banyak kasus. Ya, tetapi kemarin siapa itu yang ngomong itu bagus kemarin ya, tiga periode PDIP, kalau mau nangkap aja dari dulu dong, jangan sekarang baru diungkit-ungkit lagi, berarti kan negara sudah mengampuni. Nah, kalau saya kasih tahu ke Anda ya, siapapun presidennya, wis kasep saudara. Ya, hanya bedanya jelas, ya jelas, kalau Prabowo yang pegang hukumnya jelas, karena ini pengabdian. Dan kita tahu anak Prabowo tidak mungkin meneruskan politik generasi dari ayahnya. Jadi saya kasih konsekuensinya. Kalau Ganjar pasti akan usahakan dinasti seperti Jokowi. Ya Anies Baswedan apalagi. Kalau Prabowo itu hidupnya dia. Ya paling tidak dia ingin mengubah citra buruk tentang dirinya. Masa lalunya ya. Ya masa lalunya. Luar biasa saudara ya, hari ini tema kita adalah Milad Nabi ke-26, panen rezeki, jin Arab makin kejang-kejang. Saudara, saya memang lagi sibuk sekali saudara ya, seperti yang Anda ketahui saya lagi bangun studio, tapi sebelum bangun studio saya harus bikin ini dulu ya, bikin teras dulu saudara ya. Ini terasnya saudara ya. Ini teras yang kita sedang bikin saudara ya. Wih, N26 makin subur aja nih. Wah, badannya kenceng semua saudara ya. Ini sampai tricepnya pada keluar lagi ya saudara ya. Waduh, bener-bener pada kenceng semua badannya nih. Saking luar biasanya. Saya nggak pernah nukang saudara ya. Saya tuh seumur hidup nggak pernah jadi tukang begini saudara. Baru di Belanda ini saya nukang. Selama di Indonesia maksimum saya ngerjain itu apa saudara? Rakit mejanya Olimpik, saudara, lemari Olimpik apa meja Olimpik tuh waktu itu ya. Itu paling hebat yang pernah saya lakukan, saudara ya. Waduh, di Belanda ini, saudara, di Jerman pertama dulu ya, di Bremen, saya itu motong nebang pohon 30 meter, edan, saudara. 30 meter, 30 meter, iya 30 meter ya. Tinggi sekali, saudara, 30 atau 15 ya, kayaknya tinggi banget pokoknya ya. Waduh, itu saya bayangin ya, sampai itu di depan gedung, sana lagi ya, kayaknya bukan 30 meter dong, 30 meter panjang banget ya. 15 meter, enggak, 15 meter kependekan saudara. Pokoknya itu panjang banget ya, itu pohon-pohon sudah tua-tua ya. Kalau kita peluk begini saudara ya, 2 orang laki-laki begini saudara ya, baru kita nyampe tuh. Wah, itu pengalaman menakjubkan itu, saya nebang pohon itu ya. Sama, ya tentu saja sama
orang Jerman ini ya. Nah, pertama saya nonton terus diajak ya, terus pakai segala macam peralatan itu ya saudara ya. Saya takut ketinggian, saya naik ke atas pohon itu ya, masang apa namanya, masang semua peralatan-peralatannya itu. Wah, di Eropa ini saya ngerasain semua ya, ngerasain yang belum pernah saya lakukan di Indonesia, termasuk apa namanya jadi tukang kebun. Wah, sudah saya lakukan juga saudara ya. Terus jadi apa kalau orang IT sama sudah pernah ya, saya IT macam-macam saudara ya, mau penginjilan di jalan, kita luar biasa saudara ya selama saya di Eropa ini ya hal-hal yang belum pernah saya lakukan di Indonesia. Kalau penginjilan di jalan saya sudah lakukan dari SMP ya saudara ya. Tapi yang pengalaman itu yang motong pohon itu ya, nebang pohon yang tinggi sekali itu ya, sama apa namanya ini bangun ini saudara ya. Ini saya bangun berdua sama anak saya, Wisely, dibantu ya, Benyamin datang 2 hari saudara ya, bantu bantu ngangkat-ngangkat sama bantu gergajiin kemarin ya. Wah karena saya udah gede banget ya, tangannya itu sampai lemes banget saudara ya, sampai udah lunglai itu tangannya itu. Wah sama ngangkat ini apa papan OSB-nya ke atas ya, luar biasa. Ini sudah sekarang sudah tutup kanan kirinya sebagian saudara ya, sekarang mau masang jendela hari ini saudara ya, mau pasang jendela sama pintu. Wah waduh ya gimana saudara ya, namanya kita di sini harus prihatin ya saudara ya, dan lagian ini adalah pekerjaan Tuhan, dinikmati. Nanti meja makan, ruang tamu pindah ke sini semua ya, di tengah-tengah itu di belakang itu yang hitam itu ya akan dibikin studio ya, akan bikin studio dan untuk pemuridan. Jadi orang-orang datang dari luar, dari Amerika, dari Jerman, Amerika, dari Prancis ya, juga yang dari mana-mana ya, kita datang pemuridan di situ ya. Selain itu kita buat rekaman, luar biasa saudara. Luar biasa ya, wah N26 makin diberkati. Karena apa saudara? Karena saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya, yaitu apa? Marturia dan diakonia. Simpel ya, marturia dan diakonia. Memberitakan dan bertindak. Memberitakan dan bertindak itu penting saudara. Ya, memberitakan kabar sukacita dan bertindak. Saudara, ketika orang-orang lagi pada ribut Trinitas Yohanes nggak ada buahnya, kita buahnya udah kemana-mana ya saudara ya, komunitas kita ya, komunitas kita buahnya udah kemana-mana, bukan saja nah ini saja ya, hadirilah, sukseskanlah Kopdar Perdana. Wah kita nanti mau bikin Kopdar ya, Hagios Internasional Nederland Genootschap, semua anggota komunitas kita yang di Diaken Damaris, member Galarua, terus Diaken Damaris, member Galarua, apalagi saudara, kelas evangelis, apologetik, apostolik, ya semua alumni kita undang ya. Kami saudara harus daftar melalui kelas masing-masing ya. Bila saya mau daftar gitu ya, ikut-ikut Kopdar Perdana ya. Nanti ini kodenya di daerah Tangerang saudara ya, ada di daerah pokoknya daerah Jakarta kita ya, daerah Tangerang. Jadi Anda nanti bisa pergi bareng-bareng, nanti setelah didaftar, nanti kita kasih pengumuman ya semuanya ya, kumpulnya di mana. Nanti bisa berangkat sama-sama, juga bisa berangkat sendiri naik mobil, karena tempatnya agak di pinggiran kota dan bisa diakses dengan kendaraan mudah, naik kereta juga bisa ya. Dan nanti kita akan diajar oleh Pastor Daniel Alexander, ya, beliau akan hadir, datang, ya, dan saya kalau Tuhan menghendaki, saya juga akan hadir, saudara ya, kalau Tuhan menghendaki. Oke, saudara ya. Haleluya, luar biasa. Anda yang ingin menabur untuk Kopdar ini, Anda bisa transfer ke rekening Damar Kasih, itu nomornya. Ini ada di community ya, YouTube community ya, pengumuman ini ya. Belakangnya dikasih kode 99 ya, saudara ya. Itu untuk Kopdar Perdana ini ya, kita ya, Kopdar Perdana komunitas kita. Sebetulnya prioritas untuk yang baru dibaptis ya, saudara ya. Ada sekitar, yang di Jakarta itu ada sekitar 50-an ya yang baru dibaptis ya di Jakarta ya.
Di luar kota mah banyak lagi ya, tapi di Jakarta saja sudah 50 lebih yang kita dibaptis di komunitas kita ini, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Wah, kalau kita di sini mah udah, wah, udah nggak kehitung, saudara ya. Orang Iran, Irak, orang Iran, Irak, Syria ya. Kalau orang bulenya baru 9 ya, orang bule baru 9. Sabar ya, ini panenan pertama, saudara. Wah, baptis orang bule pertama, kita panenan pertama. Nah, ya. Tapi kita orang Yahudi ya, orang Yahudinya kita ada 2 anggota komunitas kita, orang Yahudinya 2. Nanti kita akan berkembang terus ya, bertumbuh, berkembang ya, luar biasa, saudara. Ya, ini pengumumannya begitu. Kemudian ada pengumuman yang lain, ya, saudara. Kemarin kita sudah ada ini ya, acara ini, ya, luar biasa. Kita akan duplikasi di Jakarta, tapi dibagi per rayon ya, bagi 4 atau 8 wilayah, 4 atau 8 wilayah, nanti akan dimitingkan bagaimana teknisnya, semua diaken akan dilibatkan tentu saja ya. Tentu saja diaken yang ikut embun pagi, nggak ikut embun pagi nggak boleh ikut, saudara ya, karena nanti nggak mengerti visi dan misinya kita, ya, nggak sembarangan kita yang lakukan ini ya. Dan saudara-saudara sekali lagi selalu ya, saudara ya, tantangan ya, mana nih? Ding 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 ding. Nah, ini saudara, ntar. Selalu ya, nah, saudara, tantangan ya, debat Trinitas Oneness Unitarian masih berlaku, berhadiah 10 juta di sini, saudara ya, karena saya nggak ada waktu. Kalau saya sudah pernah ke channelnya Bom Bom nggak berani apa-apa. Begitu saya tantang ke sini, dianya ini orang yang memang labil, ini si gendut ini satu, saudara ya, buncit, suruh tunjukkan buah, malah tunjukannya BH. Bilangnya saya nggak berbuah, Pak, saya punyanya buah dada. Ya repot, saudara ya, Bom pakai buah dada, repot, saudara ya. Nah, makanya, saudara ya, jangan ribut Trinitas Oneness Unitarian. Kamu itu belum ada apa-apanya sama saya, ya. Kalian itu belum ada apa-apanya Trinitas Oneness Unitarian itu, kalian itu semua ya. Jadi nggak ada setelah Bom apa lagi, nggak jelas sekolahnya di mana. Ya, Sofiatul lah, siapa lagi. Udah nggak usah ribut lah, kalian belum ada suku hitamnya saya, ya. Saya kasih 3 jurus saja, 3 kali pertanyaan, mati, selesai, sudah. Bubar tuh, kalian jangan jadi tertawan orang Islam kalian. Nggak akan bisa jawab kalian, tak kasih 3 pertanyaan. Kalau Bom cukup 1 pertanyaan saja. Selesai. Aduh, Sofiatul cukup 2 pertanyaan. Karena Sofiatul kan perempuan, kasih 2 dong, masa cuma 1 ya kan. Aduh. Muri Wali saja 3 kali walk out, saudara ya, nggak tahan, saudara ya, nggak bisa, saudara ya. Teti Renati, terima kasih, God bless you. Wah, ini sawerannya mulai kenceng lagi, saudara ya, luar biasa. Saudara, di hari-hari ini, saudara ya, Anda sebetulnya kita itu nggak ada waktu, saudara, karena Trinitas Oneness Unitarian ini nggak ada yang pakai, saudara, di sorga. Yang ditanya di sorga itu nanti kamu adalah buahmu apa. 2024 ya, yang membuat kamu nanti luput dari aniaya, dari penuaian berdarah adalah apa, saudara? Buahmu, saudara. Ya, bukan Trinitas Oneness Unitarian. Wah, kelar sudah. Ya, kamu kelar sudah itu, saudara ya. Serius, saudara, nggak ada artinya, saudara. 2024 yang akan menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kalian. Kalau bubar, pasti bubar Indonesia ini, udah pasti bubar, saudara ya. Karena gerejanya nggak bertobat, ya. Saya kemarin telepon sama Pak Sokrates lama ya. Saya bilang, Pak Sokrates, cepetan 2024 kalian kelar, tekuk habis. Mereka nggak tahu ya Wapres ada di sana, saudara. Padahal udah geger kemana-mana, mereka nggak tahu loh kalau Wapres ke sana mau ngapain loh. Gila ya. Nah, tetapi nanti ya, mudah-mudahan minggu depan, Rabu depan kita kan ini lagi ya. Nah, ini bukan dengan Pak Sokrates saja, kita akan mulai sering ya tentang dialog Papua ini, akan mulai saya persering, saudara ya, dengan Markus Haluk, Benny Wenda, segala macam. Benny Wenda sudah bersedia, cuma lagi tentukan kapan harinya, saudara ya. Kita mau undang Markus Haluk sekali lagi, tentu Pak Ponto, Ketua Pembina Galaru akan kita libatkan, saudara ya, untuk supaya adem ya, saudara ya.
Bentar, ini saya minum kopi dulu nih ya. Luar biasa saudara ya, luar biasa. Saudara, 2024 ini, kalau kamu masih debat Trinitas Oneness Unitarian yang orang anggo, kamu tidak berbuah, kelar hidupmu saudara. Ya, kelar. Ya, kalian yang tinggal di luar negeri, kalian bisa suarakan kebenaran, Ya, tugasmu itu bukan bukan jelek-jelekin Islam. Islam itu nggak usah dijelek-jelekin, sudah jelek saudara. Jadi Islam itu nggak usah dijelek-jelekin, sudah jelek. Ya, jadi nggak usah lah. Ya, kalian mulai fokus bagaimana memotivasi orang-orang Indonesia supaya memberitakan Injil, bukannya malah ngotot dengan membenarkan Yesus dengan Al-Quran. Bodoh banget kalian jangan kayak orang Islam, mencari pembenaran tentang Muhammad dari Alkitab. Lah apa bedanya kamu sama mereka? Ya, makanya kamu tidak berbuah. Coba contoh saya. Oh iya, 1 Korintus 11 ayat 1, teladanilah saya. Ya, teladanilah saya, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kamu berbuah. Ya kayak Nabi ke-26 ini kan, coba di milad Nabi ke-26 ini kita buahnya ngeri sekali, saudara ya. Ini apa nih? Ini puji hati-hati nih. Ya nih ya. Iya, saudara ya. Wis elek entutan pula, ya kan. Waduh. Iya Martinus ya, sudah jelek, jangan dijelek-jelekin lagi. Ya. Sudah jelek dari sananya ya. Nggak perlu jelek-jelekin, udah rusak. Udah rusak ya. Waduh, bikin tutorial makan babi, nggak usah ya. Oh saya, babi halal saudara ya, babi halal ya. Selama Anda jangan nyuri saudara ya. Kalau Anda nyuri ya nggak halal ya. Kalau Anda nyuri, kalau babinya nyuri ya haram ya. Oke lanjut lagi ya. Makanya saudara ya, jangan ribut Trinitas Oneness ya. Fokus dengan berbuah. Sebetulnya ya, itu ya para YouTubers itu, mereka kan kumpul punya komunitas, bikinlah diakonia, ya, komunitas mereka, transparan keuangannya, pasti Tuhan akan memberkati. Coba lihat saya, saudara ya, nggak pernah saudara saya pasang rekening saya, ya kan? Ya kalau ada orang minta rekening saya, ya saya kasih, tapi saya nggak pernah minta-minta. Semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Ya, saya memang mengajar, saya ada pekerjaan ya, saya bekerja sebagai guru, dosen, ya kan, saya sebagai dosen mengajar. Tetapi lihat saudara ya, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami, ya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, semua melayani bersama-sama, kami sama-sama memberitakan Injil, ya kita sama-sama terus ya berkarya, anak saya fokus, ya, semua istri saya membantu pelayanan saya, dan juga dia juga punya pekerjaan sendiri, saudara ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda ribut Trinitas Oneness Unitarian, buahmu apa? Coba Anda lihat komunitas kita tadi, saudara ya. Kita bikin kopdar, kita bikin acara-acara, kita bikin fellowship, ya. Kita bikin fellowship ke Israel, saudara ya. Mana? Nah, kita bikin fellowship ke Israel ya. Nah, kita bikin fellowship juga, saudara. Coba kita berkembang terus, berbuah, ya, progres, ya kan? Kenapa kita bisa progres? Karena kita terus moving forward, saudara. Bukannya membahas Trinitas Oneness, udah tinggal, saudara. Di Eropa itu udah nggak ada urusan Trinitas Oneness. Mereka percaya dengan apa? Iman yang bertindak. Bukan Trinitas Oneness, teori doang. Suruh jelasin pada nggak bisa. Ya kan? Suruh jelasin pada nggak bisa. Bertindak, saudara ya. Iman itu bertindak. Jangan cuma ngoceh-ngoceh doang. Belajarlah sama saya. Ya, kita semua eksekusi. Semua proyek-proyek kita di sini kita eksekusi, saudara. Ya kan? Sama dengan Anda, kita semua. Nah, coba kalau Anda lihat ya, bagaimana si siapa itu
wapres sampai kejang-kejang lawan saya, saudara ya. Sampai akhirnya Polri juga bilang apa ya, semoga Paul dapat hidayah. Makanya saya bikin warteg hidayah, saudara ya, di belakang rumah. Ya kan tadi kan saya bikin warteg itu kan warteg itu tadi warung Tegal itu ya, warung hidayah. Supaya kalian pengikut Nabi ke-25 menemukan hidayah Nabi ke-26. Ya kan? Itu saudara ya. Jadi ada buahnya, ada hasilnya. Bukan cuma cari sensasi. Cari sensasi makan babi halal. Babi halal siapa bilang babi haram? Ya, nggak usah cari sensasi. Ya. Yang penting buahmu mana? Buahmu mana? Tunjukkan. Wow, kita mah nggak ini, nggak pamer-pamer. Aduh, bukan pamer. Kamu memang nggak ada buahnya. Kalian itu memang cuma bacot doang, nggak ada buahnya. Yakobus 2, ya, iman tanpa perbuatan mati. Ya, kamu menunjukkan imanmu dengan perkataanmu, aku menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Ditunjukkan, saudara. Ya, iman kita itu ditunjukkan perbuatan kita. Ya, bukan dipamerkan, ditunjukkan. Ya, dari mana buahnya? Ya, saya bilangin Pak Ibnu Kalam ya. Pak, dari buahnya, Pak. Apa kalau enggak berbuah? Apa bilang penuh Roh Kudus? Bohong, Pak. Semua dari buahnya. Ada buahnya nyata. Semua dari buahnya, ya, saudara ya. Makanya ya kalau Anda berbuah, gereja-gereja berbuahnya apa-apa, jemaatnya banyak, ya pun jemaatnya hasil nyuri dari jemaat lain, saudara. Kalau kita penginjilan, ya kita baptis orang-orang Islam banyak, saudara di sini. Ya yang mendengarkan YouTube ini, ya masuk lalu diinjili, ya kan, dan bertobat dibaptis dari buahnya, saudara. Ya, jadi kalau Anda nggak ada buahnya, hati-hati kamu ditolak ya, kamu ribut wanas, masuk neraka kamu. Ya, serius kamu bareng-bareng sama orang Islam itu masuk neraka, bareng-bareng itu kamu perginya tuh sama orang-orang Islam itu. Serius saudara. Adanya buah lato-lato, adanya buah lato-lato, repot saudara kalau buah lato-lato. Ya itu kayak si dom-dom itu buah dada. Ya, adanya buah dada. Baptis 3 desa, oh iya kita ada baptis 3 desa saudara ya. Ya, baptis 3 desa. Ya, ada 3 desa, orangnya ratusan, bukan seluruh desa itu dibaptis. Karena sebagian desa itu yang satu desa Kristen, yang 2 desa Islam. Dan sebagian desa-desa itu dari 3 desa. Dan itu jumlahnya itu ada ratusan ya. Ada berapa ratus tuh kemarin ya kita hitung Pak Toping sama Pak siapa itu Pak Santi Amer ya. Pas berapa ratus Pak Santi Amer datang ya ke Malang itu Pak Santi Amer ya. Itu harus di follow up lagi loh Pak Santi Amer. Yang desa yang di Malang itu Pak Santi Amer. Iya Pak juga ya. Pak Santi Amer datang ya ke Malang ya itu ya. Datang sama Pak. Suaranya Pak Santi Amer kecil banget ya. Bentar. Oh sorry punya saya kecil kan. sorry. Iya. Pak Santi Amer datang ya ke Malang ya waktu itu ya. Datang Pak ke Malang Selatan. Makanya kan baptis ya itu 3 desa beneran ya Pak ya? Dua desa. 2 desa ya? Ya 2 desa. Tapi ada di Malang Selatan, di kota Malangnya itu ada juga Pak Hairil Anwar itu ya. Oh jadi 3 desa dong, tetap 3 desa, ya, cuma ya. Itu dari desa yang terpisah. 2 di Kota Madia 1. Cuman belum sempat follow up lagi ya, bagaimana mereka itu harus di follow up loh Pak. Kita kan ada ini supaya kita bertanggung jawab juga, ya supaya mereka juga melihat mereka butuh ambulan saudara ya. Cuman saya belum mau kumpulkan dulu karena kita mau follow up dulu, kita mau lihat yang kemarin kita berikan itu berguna apa enggak. Kan harus begitu, kita kalau ngasih kita pantau monitor ya gitu ya. Itu saudara ya. Benar-benar di desa itu ratusan orang itu saudara yang dibaptis ya. Itu ya. Banyak saudara ya yang kita follow up itu sebenarnya harus dimasukkan ke Galarua Pak. Para pengurusnya itu masukkan ke Galarua dan daftar kasih juga harusnya langsung memfollow up juga itu ya. Malang Selatan Pak Sunar, Malang Selatan ya. Malang Selatan itu daerah yang sulit dijangkau itu yang
Ya Enderman luar biasa, Enderman sawerannya luar biasa. Kita nggak main-main saudara ya, kita sudah kirim Pak Tobing, Pak Santiamer, Bu Vivin, Pak Alex, dulu Pak Putih juga. 5 orang kita kirim ke sana saudara ya. Nah, saudara, di masa-masa yang sulit ini, saudara ya, di masa-masa yang sulit ini, saya berharap ya, Anda semua bisa terus berbuah, jangan fokus ribut antar orang Kristen sendiri, kupluk ya. Kadang-kadang saya mikir, ya, kenapa Anda kupluk begitu ya? Ya karena Anda otaknya main YouTube cuma buat cari duit, ya. Kemarin ya, saya ditanyain dapat untung berapa, dapat persenan berapa dari ngumpulin donasi. Ya nggak heran saudara ya. Dari situ saya mengerti, oh iya makanya ya, lawang orang Kristen. Saya ingat ya beberapa YouTubers nyarikan donasi dimintain persenan berapa persen katanya untuk administrasi persembahan kasih lah, pelayanan segala macam. Kalau kita mah nggak pernah ya. Ya kemarin Bu Yusuf Manubulu tuh ngitung 2 kali itu cuma 70 juta, yang kita kasih 94 juta ya Pak Santi Amer ya. Ya, Luar biasa itu Bu Yusuf Manubulu ngitung 2 kali loh. Kita memang sengaja suruh ya, Bu, betul. diulangi lagi hitungnya supaya yakin bahwa kami nggak nilep serupiah pun, ya, serupiah pun kami nggak nilep. Juga ke siapa itu waktu kita kumpulin Pak Apolinaris, serupiah pun itu ya, Owen sebagai bendahara itu nggak nilep sekalipun, serupiah pun nggak nilep saudara. Ya ini Owen sekarang masuk ke Galarua ya, jadi bendahara ya sama Pak Supriyadi saudara ya. Ini kita ada perubahan pengurus ya, ada perubahan pengurus Owen dan Supriyadi ya saudara ya, masuk ke dalam kepengurusan supaya kita makin kokoh ya, tim kita makin kuat dan kita akan terus berjuang untuk rakyat kecil ya, tim Galarua ini. Dan ya 94 juta ya Fed ya, itu kalau si siapa dulu itu si anak Batak dulu merapat ke kita ya lumayan, padahal kita saja bukan jalur resmi ya, dari Ibu Lilis itu aja total sudah 10-12 jutaan kali kita kasih ke anak Batak. Betul. Ya, dibanding dengan orang lain ngumpulin kita kasih ya, orang lain kasih si Sofiatul ngasih cuma 2 juta ya pas itu, waduh dimaki-makinya luar biasa sih gara-gara belain Mikana. Ya kita kasih 12 juta, ini baru saya kasih tahu ke kalian ini ya, saya kasih 12 juta lebih ke anak Batak itu. Kita enggak pernah minta balik, enggak pernah ribut. Karena memang tulus ya, yang dikumpulkan cuma 1,3 di sini. Ya karena bilang satu pintu, tetapi tetap setelah kita tahu kondisi, ya udah karena kita stop, ya udah masuk sendiri kemarin Bulis ya, dari dana pribadi itu loh. Nah, ya tetap pakai nama kita dong ya, namanya kan 12 juta lebih buat kasih anak Batak itu ditulis. Itu kita nggak bilang-bilang ya, karena cuma dikit. Agustan kemarin 53 juta, coba bayangin saudara. Ya karena tolak ya kita pakai sendiri ya, kasihkan ke Galarua, kan sudah sepakat kalau ditolak maka untuk operasional Galarua. Iya. Ya. Luar biasa, dan kita bersyukur ya, walaupun dengan segala kekecewaan kurang memuaskan, tapi Wawan dihukum ya berkat Galarua saudara, dipantau terus ya, kita luar biasa ya. Dan lawyer kita kemarin Pak Adi Nugroho, ini Pak Adi Nugroho sudah lama nih nggak Senin nggak tampil dengan Pak Santiamer, adalah biarin aja. punya acara sendiri. Punya acara sendiri nih, aduh. Kita dukung. Saudara, tiap hari Senin kita ada acara Galarua, itu termasuk konsultasi hukum. Anda boleh masuk, boleh berkonsultasi. Ya, kalau jam 6 sampai jam 9 tiap hari itu dokter medsos. Kita ini berbagai komunitas saudara ya. Kita ini ada berbagai komunitas yang ada di dalam YouTube ini. Kita nanti bisa 24 jam live terus saudara ya. Saya rencananya ya saudara, rencananya itu saya nanti mau bikin apologetika saudara ya. Saya mulai tambahkan apologetika ini, nunggu semua jadi selesai, saya mulai masuk ya, karena selama ini kan kita pontang-panting, ruangannya nggak ada, ini yang nggak ada, repot. Sekarang kita sudah difasilitasi ya saudara ya, kita akan mulai yang baik. Luar biasa, ini sawerannya luar biasa nih ya, Pak Jonggo, Teti Renati,
ya, Enderman, luar biasa saudara ya. Dan saudara, kita masih memantau terus ya untuk pemilu 2024. Bukan, saya tidak akan mengarahkan Anda memilih orang tertentu. Cuman saya kasih tahu Anda ya, pilihan-pilihannya, konsekuensinya. Kalau Anda pilih Anies, Anda langsung nyeblung khilafah. Kalau Anda pilih si Ganjar, Anda akan hidup Tidak akan mati, jelas. hidup nggak jelas. Tekan mati tak mau. Ya, kalau Anda pilih Prabowo, hitam jelas, putih jelas. Ya, walaupun Prabowo punya banyak kasus, ya, tetapi kemarin siapa itu yang ngomong itu bagus kemarin ya, tiga periode PDIP, kalau mau nangkap tangkap aja dari dulu dong, jangan sekarang baru diungkit-ungkit lagi, berarti kan negara sudah mengampuni. Nah, kalau saya kasih tahu ke Anda ya, siapapun presidennya, wis kasep saudara, ya, hanya bedanya jelas. Ya jelas, kalau Prabowo yang pegang hukumnya jelas, karena ini pengabdian, dan kita tahu anak Prabowo tidak mungkin meneruskan politik generasi dari ayahnya. Jadi saya kasih konsekuensinya, kalau Ganjar pasti akan mengusahakan dinasti, seperti Jokowi, ya Anies Baswedan apalagi, kalau Prabowo itu hidupnya dia, ya paling tidak dia ingin mengubah citra buruk tentang dirinya. Masa lalunya ya. Ya, masa lalunya. Ya, itu adalah psikologis politik bangsa, saudara ya. Seorang yang ingin menjadi bapak negara. Paling enggak, ya saudara ya. Dan kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Sebab gereja-gereja terlalu pengecut untuk bertindak. Ya, sekarang ini pasrah. Dan saudara, doa apa, percuma saudara. Kamu doa harus bertindak. Ya doa, tapi duitmu pelit. Padahal Tuhan bilang suruh diakonia. Ya, ini saya ulangi lagi pesan-pesan Nabi ke-26 di Milad Nabi 26 ini saudara ya. Di Milad Nabi 26. Ya. Saya mengingatkan kembali Anda semua. Dan juga saudara, Galarua ada untuk mendampingi. Makanya saudara jangan ragu untuk nyawer ke Galarua, karena Galarua penting ya supaya kita bisa membela rakyat kecil, ya kita bisa membela, paling ada gregetnya kayak Wawan kemarin ya, bisa masuk. Coba kasus-kasus yang kita nggak sempat pegang, yang gerejanya akhirnya berdamai, ya nggak bisa masuk saudara. Kalau Wawan kemarin kita pepet terus ya, makanya bisa masuk walaupun cuma 3 bulan, masuk dihukum cuma 2 minggu pulang, tapi kan ditetapkan bersalah ya. Dan kita juga berharap saudara-saudara mendukung pergerakan Galarua ini. Kita akan terus ya melakukan, itu adalah pembelaan verbal. Jalur hukum itu diizinkan, saudara ya. Ya, jalur hukum itu diizinkan. Kita kita ada kumpulin dana ya untuk Galarua ini ya, adalah untuk melakukan proses hukum yang lumayan berat. Ya, supaya kita bergaung bergema saudara ya, supaya Anda ini Kristen minoritas tapi suaramu didengar. Makanya dukung Galarua saudara ya, jadi member ya. Dan Anda ya, kalau Anda member di sini ya, kita pasti otomatis support ya untuk YouTubers Kristen, ayo jadi members ya. Ahmadiyah, harusnya itu timnya Panji Gumilang disuruh member semua Galarua Pak. Ya, kita lagi pendekatan ke sana Pak, sekaligus koordinasi bagaimana Pak Hendrawan, Pak Heriawan, Pak siapa kemarin lupa namanya, Suherdi ya. Saudara, kita nanti akan head to head ya dengan MUI saudara, Galarua. Wah ngeri saudara ya. Nah, ini nggak main-main ya, ini nggak main-main. Ini kemarin saya sama Pak Santiamer ya, kita udah sepakatan nih ya, spotlight nih. Saudara, kita mau head to head dengan MUI saudara ya, sama-sama LSM kita ya.
kita mau head to head. Ya, saya tanya Pak Santi Amar nggak takut? Enggak. Udah siap. Ya, ini istilahnya nih Pak Santi Amar ini sudah mendedikasikan hidupnya, saudara ya. Istilahnya ini sudah all out, saudara. Kita mau support ya Galarua ini, saudara. Udah siap Mas Santi Amar ini. Kita mau head to head karena selama ini biang dari seluruh kerusuhan yang ada di Indonesia, biang dari semua masalah di Indonesia ini adalah MUI. Ya, makin mengerucut makin jelas, saudara. Siapapun presidennya, kalau dia kompromi dengan MUI, selesai, saudara. Karena MUI inilah penguasa Republik Indonesia yang sesungguhnya. Ya, bayangin, semua orang sama MUI, begitu MUI sudah keluar fatwa, kelar, saudara. Makanya Undang-undang dasar juga kalah. Undang-undang dasar Pancasila pun kalah sama MUI, sama fatwa MUI, saudara. Kalah. Hati-hati, saudara ya. Kita nggak main-main. Ya, dengan makanya Galarua ini akan head to head. Ya, dengan MUI, saudara. Nggak main-main. Akan keras sekali, saudara ya. Ini Pak Sandi sedang mempersiapkan, dari kemarin Pak Sandi mempersiapkan tesis-tesisnya itu ya, saudara ya. Itu nggak main-main ya. Ya, benar-benar, saudara. Makanya kita akan dukung ya, kita akan dukung. 2024 ini 2023 adalah suara kenabian terakhir bagi Indonesia. Saudara-saudara yang pergi ke gereja yang tidak berdiakonia, tinggalin, saudara. Tinggalin gerejanya Gilbert. Tinggalin, saudara. Cuma pendeta-pendeta kayak Gilbert, pendeta gila betul ya, yang tidak berdiakonia, yang hanya memperkaya dirinya sendiri, tapi dia tidak berdiakonia, saudara. Tinggalin. Ya, belajarlah dari komunitas ini. Ya, semua uangnya itu ya, coba Anda lihat ya, Galarua, Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi. Kita nanti Natalan kita akan bagi-bagi sepatu dan bagi-bagi tas sekolah, bagi komunitas, bagi anak-anak yang anggota komunitas kita, saudara ya. Makanya ikutlah Embun Pagi itu pagi ya, bagi yang ikut Embun Pagi itu kita akan bagi-bagi, itu, saudara ya. Serius, saudara ya. Ngeri ya. Ini ada yang bilang nih, tidak usah takut, tetapi kabur ke Belanda dengan dalih persekusi. Oh, saya sudah lama dikejar orang Islam ya. Salah kamu nggak ngikutin berita ini, kamu nih kadrun juga nih. Ya, otaknya kurang se-on. Ya. Sok Pancasila, gambarnya Pancasila, tapi gobloknya minta ampun. Ya, kalau saya di Indonesia bisa nggak bikin ini? Coba sekarang YouTuber yang bikin kayak saya siapa? Nggak ada. Ya, Detrut ini goblok juga nih. Detrut untuk turut, Detrut untuk turut. Ya, mana ada YouTuber yang bisa seperti yang saya lakukan? Nggak ada, saudara ya. Nggak ada ya. Lanjut, Mas Santi Amar, mungkin ini sebetulnya saya mau membahas tentang Papua, saudara. Tetapi masalah ini kan untuk umum ya, saudara. Nanti hari Rabu depan ya, saya akan membahas Papua ya, yang cukup isu sensitif ya. Makanya saya kemarin itu saya liburkan. Sebenarnya saya mau minta tolong Pak Santi Amar jadi hostnya. Cuman saya tidak tega, saudara ya. Saya tidak mau melibatkan ini karena ini adalah misi pribadi saya, saudara, tentang Papua ini, bukan Galarua ya. Misi pribadi saya, saudara. Jadi saya tidak mau cukup Pak Santi Amar ngurusin MUI saja lawannya. Ya, jadi kita bagi tugas saja supaya kita jangan masing-masing ada tugasnya lah. Ya. Sama Mentawai Pak Pastor, kalau sama boleh Mentawai. Sanding-sandingkan gitu, karena nasibnya sama dengan Papua itu, lebih parah lagi Mentawai. Iya. Iya. Ngeri ya. Karena anak yang dibuang itu nggak diakui. Kasihan. 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 Benar. Saya jadikan kocu nih Pak Teddy nih. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,